Semuanya, saya Debrati Jaya, kelas 11 IPS 1 nomor urut ke-9 akan menyelesaikan tugas dari Sersudung Simatupang yang berjudul Kepemimpinan dalam Berwirausaha. Pertama, kita masuk kepada definisi. Saya mengutip 3 poin penting, yaitu kepemimpinan, motivasi, dan organisasi. Yang pertama, kepemimpinan. Menurut Saros dan Bujatsky tahun 1996, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Yang kedua, motivasi. Menurut Hamalik tahun 1992 nomor 173, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, organisasi. Secara konseptual, organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah atau tempat sekelompok orang menyatu, dan sebagai aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kita masuk pada poin utamanya. Bagaimana kepemimpinan mampu memotivasi sebuah organisasi? Kemampuan atau ketidakmampuan pemimpin dalam memotivasi organisasi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pemimpin itu sendiri, tujuan dari usaha yang kita lakukan, dan meningkatkan antusias organisasi. Yang pertama, pemimpin itu sendiri. Sebelum pemimpin itu sendiri memotivasi orang lain, alangkah baiknya pemimpin itu dapat memotivasi dirinya sendiri. Jenis-jenis motivasi meliputi yang pertama, mencoba terus, kerja keras, tekun, pantang putus asa. Kedua, belajar dari kegagalan. Ketiga, setiap kegagalan selalu ada sisi positifnya. Yang keempat, tidak menyalahkan lingkungan. Dan yang kelima, koreksi dan perbaiki. Sebelum memotivasi orang lain atau memotivasi diri sendiri, alangkah baiknya pemimpin memiliki kriteria tersebut. Yang pertama, visioner. Kedua, sukses bersama. Ketiga, belajar terus-menerus. Dan yang keempat, mempersiapkan generasi penerus. Lalu, ciri pemimpin sejati meliputi pengaruh, power atau kekuatan. Yang ketiga, wewenang. Dan yang keempat, pengikut. Tujuan kepemimpinan terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama mencapai tujuan dan yang kedua memotivasi orang lain. Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar ia dapat melakukan hal dengan baik dan teratur. Yang kedua, tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat dicapai melalui hal-hal berikut. Yang pertama, faktor utama perancangan struktur organisasi yang meliputi strategi organisasi, teknologi, anggota, dan ukuran organisasi. Yang kedua, tata kelola organisasi. Inti dari nomor 2 ini yaitu strategi. Strategi adalah cara agar sebuah organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga, meningkatkan antusias organisasi yang meliputi perhatian, pujian dan teguran, sikap positif, apresiasi, komunikasi, otoritas, dan tanggung jawab. Setelah mencapai itu semua, adapun karakter organisasi yang baik meliputi hal berikut, yaitu organisasi harus memiliki tujuan jelas, harus memiliki kesatuan komando, memiliki atau melaksanakan pembagian kerja atau tugas, memiliki pelimpahan wewenang dan tanggung jawab,
dan tersedianya sarana dan prasarana. Sekian saja video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.